Halo, selamat pagi. Tetap semangat ya dalam mempelajari sosiologi ini. Kita masih membahas mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Setelah kemarin, kita membahas mengenai pengertian dan juga ciri dari diferensiasi sosial. Hari ini, kita akan membahas mengenai bentuk diferensiasi sosial itu sendiri. Nah, diharapkan dari mempelajari bentuk diferensiasi sosial ini, kita menganggap bahwa perbedaan merupakan suatu penguat dan tetap menjaga toleransi dan menghormati antar sesama masyarakat. Nah, apa aja sih bentuk diferensiasi sosial itu? Kita mulai yuk. Nah, yang pertama, diferensiasi sosial yang pertama yaitu diferensiasi ras. Ras merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri fisik bawaan yang dimiliki seperti rambut, warna bola mata, bentuk hidung, warna kulit, dan lain sebagainya. Menurut Ralph Linton, terdapat beberapa ras di dunia. Yang pertama ada ras Mongoloid. Mongoloid ini biasanya berada di antara penduduk Asia, khususnya Asia Utara, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Adapun juga yang berada di Amerika, yaitu penduduk asli Amerika. Ciri dari ras Mongoloid ini yaitu kulit warna kuning hingga sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, mata sipit, terutama ras Mongoloid Asiatic Mongoloid. Nah, selanjutnya juga terdapat beberapa ras di dunia, yaitu ras Negroid. Ras Negroid ini terdiri dari African Negroid, Negrito, dan Melanesian. Untuk ciri-cirinya, memiliki rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, kelopak mata lurus. Biasanya, ras Negroid ini berada di benua Afrika ataupun Irian dan Melanesia. Kita tahu sendiri di Indonesia terdapat ras Negroid yaitu suku Papua di Provinsi Papua atau di Pulau Papua. Lalu ada ras Kaukasoid. Kaukasoid ini biasanya berada di Eropa atau Laut Tengah, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Terdapat beberapa subras yaitu Alpen, Nordik, Mediteran, Armenoid, dan India. Ras Kaukasoid ini memiliki ciri hidung mancung, kulit putih, rambut pirang kemerah-merahan sampai coklat kehitam-hitaman, dan kelopak mata lurus. Nah, itu salah satu ciri dari ras Kaukasoid. Lalu, ada ras khusus yang berada atau tidak dapat diklasifikasikan dalam keempat ras pokok tersebut, yaitu Bushman yang berada di Gurun Kalahari Afrika Selatan, Vedoid, pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Selatan, lalu Polynesian, Kepulauan Mikronesia dan Polinesia, dan ras Ainu di Pulau Karafuto dan Hokkaido, Jepang. Di Indonesia sendiri terdapat bermacam-macam subras seperti Negrito yang berada di Semenanjung Malaya, Vedroid yang ada di suku Sakai di Riau, lalu Neomelanosoid di Kepulauan Kei dan Aru, Melayu seperti suku Batak dan Aceh. Nah, walaupun memiliki perbedaan fisik, manusia sangatlah sedikit untuk dibandingkan dengan hewan, karena kebanyakan ilmuwan berpendapat bahwa ras termasuk dalam satu rumpun yang merupakan hasil dari proses evolusi. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu kondisi geografis dan iklim, faktor makanan, dan juga faktor perkawinan. Perkawinan antar ras dapat dikatakan dapat disebut dengan amalgamasi. Kita tahu sendiri, jika di Indonesia, amalgamasi ini sering disebut dengan istilah Indo. Bagaimana jika seorang Kaukasoid menikah dengan ras Mongoloid seperti di Indonesia, kita sering menyebutnya dengan Indo. Di Amerika Selatan dan Tengah juga disebut juga dengan mestizo. Selain memiliki perbedaan, sebenarnya
Ras ini memiliki persamaan, yaitu dasar kehidupan sosial yang sama berdasarkan asas kekerabatan atau kekeluargaan, asas yang sama dalam hak atas tanah, atas persamaan dalam hukum adat, dan memiliki suatu bentuk perserikatan dalam bentuk hubungan yang tidak dibuat, tetapi terjadi, yaitu lembaga adat istiadat penduduk asli. Selanjutnya, ada bentuk diferensiasi sosial lainnya, yaitu suku bangsa. Diferensiasi sosial suku bangsa. Etnis atau suku bangsa ialah sekelompok golongan yang dibedakan dengan kelompok lain karena memiliki ciri dasar yang berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, dan budaya. Di Indonesia sendiri, sangatlah banyak mengenai suku bangsa ini. Karena masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Jumlah suku bangsa di Indonesia sangat sulit untuk diperkirakan, karena tiap peneliti memiliki perbedaan pandangan dan data mengenai jumlah suku bangsa di Indonesia. Ada yang mengatakan jumlah suku bangsa Indonesia yaitu 316, seperti yang dikatakan oleh C. van Vollenhoven, lalu menurut Kuncharaningrat sebanyak 119. Kita tahu sendiri, setiap pulau di Indonesia terdiri dari banyak sekali suku bangsa. Contohnya di Sumatera ada Aceh, Batak, Mandailing. Di Jawa ada Sunda, Jawa, Madura, Tengger, Banten, Betawi. Di Kalimantan ada Dayak. Di Sulawesi ada Bugis. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada Bima. Lalu ada di Kepulauan Maluku dan Papua seperti Ternate, Yapen, dan Asmat. Sangat banyak sekali ya sebenarnya bentuk dari diferensiasi suku bangsa ini. Selanjutnya ada diferensiasi mengenai klan. Klan adalah sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama, baik melalui garis ayah maupun garis ibu. Klan merupakan kesatuan keturunan atau genealogis, kepercayaan atau religio-magis, dan kesatuan adat. Seperti kita tahu bahwa klan bersifat religio-magis. Klan tercermin dalam pandangan mereka tentang kesakralan hubungan klan. Lalu, hubungan sakral tersebut ditandai dengan loyalitas mereka terhadap tradisi leluhur. Seperti kita lihat, dalam adat Batak, apabila ada kelahiran, perkawinan, atau kematian, semua anggota semarga mempunyai tanggung jawab melaksanakan upacara adat. Nah, kita tahu sendiri, di Indonesia terdapat bentuk kesatuan genealogis atau garis keturunan, yaitu patrilineal, sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau laki-laki. Di negara kita, sistem kekerabatan ini antara lain dianut oleh masyarakat Batak disebut dengan marga. Contohnya, Batak Karo, Marga Ginting, Sembiring, dan Tarigan, Batak Toba, Siregar, Simatupang, dan Nababan, Batak Mandailing, yaitu Marga Nasution, Harahap, dan Rangkuti. Lalu, ada juga garis keturunan melalui ibu, atau matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu atau pihak perempuan. Di negara kita, sistem kekerabatan ini dianut oleh masyarakat Minangkabau atau klannya disebut suku yang merupakan gabungan dari kampuang-kampuang. Sedangkan di Flores biasa disebut fam seperti Mandagi, Lasut, Tombokan. Klan juga disebut fam seperti Patinasara atau Konsina. Pada masyarakat Flores juga disebut dengan fam. Atau di dalam masyarakat Minangkabau terdapat marga seperti Caniago, Piliang, dan Sikumbang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk diferensiasi sosial lainnya, yaitu diferensiasi agama. Agama merupakan sistem
yang terdiri dari kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal suci. Pembedaan tersebut bukan untuk menentukan tingkatan. Dalam diferensiasi ini, tidak ada status agama yang lebih tinggi atau rendah. Ini karena pada dasarnya semua agama memiliki status yang sama, yaitu diakui oleh pemerintah. Kita tahu sendiri, di Indonesia, kita mengenal agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping itu pula, ada kepercayaan lain seperti Keharingan, Pamalim, Kejawen, Sunda Wiwitan, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, agama mempengaruhi masyarakat. Sebaliknya juga, masyarakat juga mempengaruhi agama sehingga terjadi interaksi yang dinamis. Lalu, selanjutnya, ada bentuk diferensiasi lainnya, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin, walaupun tidak tepat diklasifikasikan atas dasar tingkatan, misalnya laki-laki pada jenjang atas dan perempuan pada jenjang bawah, jenis kelamin ternyata juga menentukan tingkatan seseorang. Misalnya, pada masyarakat patrilineal, laki-laki umumnya menduduki posisi lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini biasanya berkaitan dengan hak dan kekuasaan, sementara perempuan dianggap sebagai harus mengikuti suami, sehingga perempuan dianggap lebih rendah dibanding laki-laki. Meskipun demikian, saat ini ada beberapa pekerjaan yang dulu dianggap hanya boleh dikerjakan oleh laki-laki, tetapi sekarang terbuka juga untuk umum. Hal ini hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, peran, dan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, perbedaan tersebut atau terjadinya dominasi tersebut akibat adanya perbedaan nilai dan norma di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ada diferensiasi profesi. Diferensiasi profesi adalah pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Perbedaan profesi biasanya juga akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. Seperti petani memerlukan keterampilan khusus seperti membajak dan memilih bibit unggul. Perilaku seorang tentara juga akan berbeda dengan seorang guru ketika keduanya melaksanakan pekerjaan. Maka dari itu, hal ini berkaitan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, diferensiasi profesi dapat dikatakan bagaimana profesi itu bermanfaat atau melakukan perannya di masyarakat. Walaupun memang terkadang pekerjaan sering dianggap terdapat tingkatan di masyarakat. Jika kita lihat dari aspek ekonomi, mungkin akan terjadi kesenjangan antara profesi satu dan profesi lain. Diferensiasi profesi ini memandang mengenai bagaimana setiap profesi di masyarakat memiliki kelompoknya masing-masing dan memiliki perannya masing-masing. Nah, itulah mengenai bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial. Semoga kalian paham mengenai bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial. Nah, setelah memperhatikan video ini, apakah kalian sadar bahwa di lingkungan terkecil kalian pun terdapat bentuk dari diferensiasi sosial? Sekian dari saya, tetap semangat dalam menjalani hari ini. Mulailah dengan doa dan tetap tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.